Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Blossom Official. Semoga sobat sukses selalu. Cerita dimulai dari seorang wanita yang bernama Munjuran. Munjuran berasal dari keluarga kaya yang kini menjadi ibu rumah tangga. Juran hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Namun, kehidupannya berubah setelah kakaknya Juran meninggal. Pada saat itu, pas perjalanan pulang ke rumah, Juran menemukan kakaknya telah tiada. Setelah kejadian itu, Juran dan keluarga pindah rumah dari Seoul ke pinggiran kota. Munjuran pun sikapnya berubah dan menjadi pendiam, jarang berkomunikasi dengan orang lain atau sekitarnya. Rumah Juran sangatlah besar dan bagus, tetapi Juran selalu diam di rumah. Sudah 3 bulan menempati rumah baru, tapi belum berinteraksi dengan tetangganya sekalipun. Walaupun para tetangga berdatangan ke rumah Juran ingin berkenalan, tapi Juran dan keluarga lebih memilih untuk menghindari mereka. Juran bersikap seperti itu karena memiliki trauma yang sangat mendalam dan selalu menghantuinya. Kadang-kadang suka melihat dan mendengar hal-hal aneh di rumahnya. Seketika ada tetangga Juran yang melihat Juran dari jendela rumahnya. Dia baru pulang dari luar kota. Kebetulan rumahnya berada di depan rumah Juran. Dia melambai kepada Juran, tetapi Juran hanya melihat dan berusaha menghindari tetangganya itu. Saat berada di dekat jendela, dalam posisi jendela terbuka, Juran mencium bau tidak sedap dari halaman rumahnya. Munjuran memiliki anak laki-laki bernama Sungjae dan suaminya Juran bernama Dr. Jeho, yang dimana Dr. Jeho sering masuk TV. Pada saat di kantor, ayahnya Sungjae mendapat panggilan telepon dari sekolah anaknya. Ayahnya disuruh datang karena gurunya ingin membicarakan masalah anaknya Sungjae. Akhirnya ayahnya Sungjae datang dan berbicara dengan guru Sungjae, di mana isi pembicaraannya tersebut, guru Sungjae berkata bahwa Sungjae akhir-akhir ini nilainya turun dan sering diam, tidak mau makan dan tidak mau minum. Gurunya Sungjae berkata lagi, apakah ada masalah di rumah atau ada masalah dengan ibunya? Karena Sungjae tidak mau memberitahu ibunya untuk datang ke sini. Dan ia berkata hanya mau ayahnya saja yang datang kemari. Ayahnya Sungjae berkata kepada gurunya dan menjelaskan, kami baru 3 bulan pindah ke lingkungan dan sekolah di sini, sedangkan ibunya sedang sakit. Tetapi karena gurunya Sungjae terlalu banyak pertanyaan, yang membuat ayahnya Sungjae jadi tidak nyaman. Akhirnya dokter dan Sungjae pamit kepada gurunya untuk pulang. Sungjae dan ayahnya akhirnya pulang. Di dalam perjalanan, ayahnya berkata, jangan bilang ibu masalah ini. Jangan sampai karena masalah ini ibu tambah banyak pikiran. Dia nanti sakit. Apalagi sebentar lagi upacara kematian bibi kamu, yaitu kakaknya Juran. Pada saat pulang ke rumah, di halaman mereka melihat Munjuran sedang berdiri diam dan melihat ke arah halaman. Dan Juran berkata kepada suami dan anaknya, apakah kalian mencium bau tidak sedap di sini? Saya takutnya tuh ada tikus mati yang dibawa kucing dari luar, makanya saya ingin mengecek. Kemudian suaminya berkata, saya tidak mencium bau apa-apa. Kemudian bertanya kembali kepada anaknya Sungjae, apakah kamu mencium juga bau Sungjae? Sungjae pertama diam.
Kemudian Sung Jae menjawab, "Tidak ibu, aku tidak mencium bau apa-apa." Karena Joran mendengar mereka berkata tidak, maka Joran tidak jadi menggali dan kembali ke rumah beraktivitas seperti biasanya. Pada saat makan malam, mereka berbicara kembali dan berbincang-bincang. Dan Joran menanyakan hal yang sama lagi. Tapi lagi-lagi suaminya selalu bilang tidak. Dan malah berkata bau tidak sedap itu dari pupuk organik yang aku beli untuk kamu. Joran masih merasa tidak yakin dengan perkataan suaminya. Kemudian bel rumah berbunyi. Dan ternyata pas dilihat ada tetangganya Joran yang datang berada di depan rumahnya. Ingin menyapa dan berkenalan dengan keluarganya Joran. Namun sangat disayangkan ditolak sama suaminya. Dikarenakan ini sudah terlalu malam untuk berkunjung. Datanglah kembali lagi besok siang. Mendengar hal tersebut, akhirnya tetangganya pulang. Tapi sebelum pulang, dia berkata, "Bau tidak sedap apa ini ya? Tercium sangat jelas." Sambil pergi dan mendengar hal itu, Joran sangat kaget. Tetangganya bilang seperti itu. Dan Joran menjadi sangat yakin dan curiga kepada suaminya. Kenapa selalu bilang tidak mencium bau apa-apa? Setelah makan malam selesai, mereka menonton TV bersama, yang dimana mereka menonton acara Dr. Jeho sendiri. Dan suaminya bersikap seperti biasa aja seolah tidak ada apa-apa. Dan kemudian dokter mendapat telepon misterius entah dari siapa, karena pembicaraannya sepertinya serius. Dan Joran mendengarnya. Pada saat di kamar dan saat akan tidur, suami Joran berkata sambil menyisir rambut Joran, "Apakah kamu masih suka melihat atau mendengar hal-hal aneh seperti dentuman di lantai 2? Joran kemudian menjawab, "Tidak suamiku, aku sudah tidak mendengar apa-apa lagi." "Oh, baguslah, aku ingin istriku selalu bahagia, karena aku melihat kamu sensitif sekali sekarang." Joran berkata, "Maafkan aku suamiku, karena kita pindah ke sini." Keesokan harinya, Joran mencium kembali bau tidak sedap itu. Akhirnya Joran mendatangi rumah tetangganya yang di depan rumah untuk memastikan bau itu. Tetapi pada saat bertemu, Joran malah terdiam dan bergegas pergi. Tetangganya berkata, "Apakah kamu tidak terganggu dengan bau tidak sedap itu?" Maka Joran langsung berlari dan pulang langsung ke halaman dan mengambil cangkul. Sehari sebelum Joran menggali, cerita seorang perempuan yang tinggal di apartemen bernama Sang Eun. Wanita tersebut sedang hamil 5 bulan. Sang Eun mengalami kesulitan ekonomi dan korban kekerasan dari suaminya. Sedangkan suaminya Sang Eun bernama Yun Bum adalah seorang sales farmasi. Pada malam itu Sang Eun diberi hadiah sama suaminya. Karena Sang Eun sedang hamil, suaminya berkata, "Kamu mau makan apa? Untuk kamu supaya kamu sehat karena badan kamu terlihat kurus untuk ukuran hamil 5 bulan." Lalu Sang Eun menjawab, "Aku mau buah stroberi." Sang Eun menjawab karena takut dimarahi sang suami, "Ya sudah, kamu beli sini, ini uangnya." Pada saat mau pergi, Yung Bum suaminya Sang Eun sedang menonton TV. Kebetulan yang ditonton acaranya Dr. Jeho, suaminya Joran. Lihat hal itu, Yung Bum langsung menelpon Dr. Jeho dan berkata, "Kita harus bertemu karena aku memiliki tas pancing yang sangat bagus." Ternyata yang menelpon Dr. Jeho pada saat telepon misterius itu tadi adalah telepon dari Yun Bum. Sekilas Sang Eun mendengar percakapan mereka sambil bergegas pergi untuk ke toko swalayan. Setibanya di swalayan, Sang Eun bukannya membeli buah stroberi tapi malah membeli es krim stroberi. Kemudian dia mampir sebentar di depan rumah
Habis itu kembali ke apartemen. Setelah kembali ke apartemen, Sang En dipukul dan mendapatkan kekerasan kembali dari suaminya, sehingga peristiwa itu terdengar ke tetangga. Pada saat Sang En dipukuli, ternyata ada kamera di atas lemari yang sengaja disimpan Sang En, supaya kejadian pemukulan ini akan dijadikan bukti bahwa ada kekerasan rumah tangga di rumah ini. Keesokan harinya Sang En bekerja di restoran dan bertemu temannya, membicarakan masalah bukti-bukti dan meminta bantuan mencarikan pengacara. Ternyata bukti-bukti itu dikumpulkan Sang En untuk mencari pengacara supaya bisa membantu dari suaminya yang suka memukul. Setelah bekerja, Sang En pulang dijemput suaminya naik mobil. Pada saat dalam perjalanan, Sang En merekam semua percakapannya di HP. Sang En berkata, "Bukannya kita mau pergi ke rumah ibuku, tetapi kok GPS-nya berbeda?" Suaminya Sang En berkata, "Kita akan pergi ke suatu tempat di mana kita akan menjadi kaya. Dan lihat, tas ini itu nanti akan terisi uang 50.000 won. Dan anak kita akan lahir. Dan kita bisa hidup seperti orang lainnya." Tetapi di tengah perjalanan, suaminya menurunkan Sang En. Dan akhirnya Sang En pergi sendiri ke rumah ibunya. Sang En menengok ibunya tanpa suaminya. Ibunya sangat senang. Sang En datang. Ibunya berkata, "Lain kali datanglah bersama suamimu." Pada saat mau pulang, kemudian Sang En mendapat telepon kalau suaminya Yun Bum telah meninggal. Sang En langsung kaget mendengar berita tersebut. Kembali ke Joran. Saat Joran menggali tanah itu dengan sekop, ternyata kecurigaan Joran benar bahwa Joran melihat tangan manusia. Dan Joran sangat kaget dan menangis sambil tertawa. Nah sobat, sekian dulu ya ceritanya. Tunggu kelanjutannya. Terima kasih.